Baik, kita mulai kuliah sinkronus kita hari ini. Selamat pagi semuanya, kembali di kuliah sinkronus mekanika klasik. Nah, di pembahasan terakhir kalau Anda ingat, saya membahas mengenai persamaan Euler-Lagrange ya. Ini yang kita namakan persamaan Euler-Lagrange ya. Mana L-nya adalah Lagrangian, dinyatakan dalam koordinat yang diperumum. Ya, QJ adalah koordinat yang diperumum, dia punya n buah derajat kebebasan, karena J ini bernilai 1, 2, atau sampai n ya, bergantung berapa derajat kebebasan yang Anda yang sistem Anda punya. Artinya kalau J-nya berjalan dari 1 sampai n, maka Anda harus menyelesaikan n buah persamaan Euler-Lagrange seperti ini ya. Dan harus diselesaikan secara simultan, secara konsisten. Nah, kalkulus variasi maupun prinsip Hamilton itu tidak memberikan kita cara bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial yang timbul dari persamaan gerak ya. Karena itu menjadi tugas atau bahasan fisika matematika 1 ya, di mana di situ kita membahas mengenai persamaan diferensial biasa ya. Jadi untuk mencari solusi dari persamaan geraknya, saya sarankan Anda kembali meninjau textbook fisika matematika, terutama di bagian persamaan diferensial ya. Di mekanika klasik ini sebagian besar persamaan diferensialnya adalah persamaan diferensial biasa ya, baik yang orde 1 maupun orde 2 ya. Mayoritas linier tapi ada kalanya juga non linier. Jadi silakan di review kembali catatan kuliah Anda atau textbook kuliah Anda mengenai persamaan diferensial biasa. Nah, terakhir saya memberikan contoh bagaimana mengaplikasikan atau bagaimana wujud dari koordinat yang diperumum ini ya, generalized coordinates ini ya. Contohnya adalah pada kasus bandul misalnya ya. Bandul ini adalah gerak di 2 dimensi ya, dimensi X dan dimensi Y ya. Maka energi kinetik dan potensialnya secara umum fungsi dari X dan Y ataupun X dot dan Y dot ya. X dot ini adalah turunan atau kecepatan pada arah sumbu X, Y dot adalah kecepatan pada arah sumbu Y. Nah, energi kinetik tentunya karena dia bandulnya bergerak ya, berayun dan berayunnya di 2 dimensi, maka kita bisa dekomposisi ya kecepatan atau vektor kecepatannya menjadi vektor kecepatan pada arah sumbu X ya, X dot, dan vektor kecepatan pada arah sumbu Y, Y dot ya. Nah, energi potensial hanya bergantung pada sumbu Y. Kenapa? Ya karena kita pada kasus yang fisis di sini bandul ini berayun ya, karena memang ada gaya gravitasi yang membuat dia berada pada kesetimbangan jika tidak diayun ya, dan gaya gravitasinya hanya bekerja pada satu arah saja, yaitu pada arah Y ya, ini G-nya ke sini ya kan, tidak ada gaya gravitasi pada arah sumbu X, jadi V-nya hanya bergantung pada Y saja. Nah, inilah Lagrangian jika dinyatakan dalam koordinat Kartesian ya. Nah, Anda lihat bahwa koordinat Kartesian ini dia punya 2 derajat kebebasan, yaitu X dan Y ya. Artinya geraknya ini bisa pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Tapi kalau kita lihat lebih teliti, keduanya tidak independen ya. Keduanya terikat oleh constraint. Apa constraint-nya? Constraint-nya diberikan oleh kondisi bahwa tali bandul ini ya, itu panjangnya konstan. Dia tidak mengulur, tidak memendek, ya kan? Panjangnya konstan, dan sehingga ketika bandul ini berayun, maka dia akan menyapu busur lingkaran, ya. Dia akan menyapu busur lingkaran. Maksudnya, kalau dia berayun, maka jarak
antara titik acuan dan bandul ini selalu konstan jaraknya ya. Nah, itu bisa direpresentasikan dalam bentuk persamaan lingkaran seperti ini ya, bahwa koordinat X dan Y itu memenuhi kondisi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan L kuadrat. Karena ini constraint-nya adalah bahwa bandul hanya bisa bergerak pada permukaan lingkaran, maka kita bisa memparameterisasi koordinat X dan Y dengan theta, sudut theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk oleh lengan bandul terhadap sumbu vertikal. Ya, theta ini bebas ya, Anda bisa mendefinisikan theta di sini atau theta di sini ya, nggak ada masalah ya. Cuman beda definisi akan memberikan beda ekspresi X dan Y dalam theta, itu saja ya. Nah, dalam definisi theta seperti ini kita bisa parameterisasi X dan Y dalam theta. L-nya konstan ya, sehingga kita lihat dalam theta Lagrangiannya itu menjadi fungsi atau fungsional satu fungsi saja, dia bergantung pada theta saja. Jadi kita lihat tadi pada kondisi awal dia punya 2 derajat kebebasan, tapi karena constraint-nya ya, constraint-nya mengenforce X tidak independen terhadap Y maupun sebaliknya, sehingga kita bisa nyatakan X dan Y ini dalam koordinat yang diperumum, yaitu kita pilih theta, dan L hanya bergantung pada satu theta ya. Theta di sini adalah koordinat yang diperumum, sehingga sekarang L hanyalah fungsi 1 derajat kebebasan, theta saja. Nah, itu contoh koordinat yang diperumum ya. Koordinat yang diperumum ini tidak hanya bahwa kita bisa mentransformasi koordinat dari kartesian menjadi non-kartesian, ya, menjadi koordinat polar atau koordinat bola atau koordinat silinder ya. Tapi juga kita bisa men-treat variabel yang tidak punya dimensi panjang menjadi sebuah sebuah variabel koordinat ya. Itu maksud dari koordinat yang diperumum. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Dan koordinat yang diperumum ini bisa berguna, misalnya Anda menerapkan atau Anda menarik analogi ya antara mekanika dengan listrik magnet atau dengan elektromagnetik ya. Oke. Misalnya apa? Misalnya Anda lihat pada kasus elektromagnetika ya, pada kasus listrik magnet, misalnya saya punya suatu rangkaian tertutup ya. Saya punya rangkaian tertutup. Saya itu ya. Ini dan misalnya, oh sorry, kebalik, posisinya kebalik. Sini saya hapus. Oh, sorry. Gitu. Jadi di sini saya punya punya misalnya kapasitor yang dikaitkan dengan resistor, gitu ya. Misalnya saya mau membahas mengenai kasus discharging dari kapasitor.
ya. Ya, oke. Kurang lebih seperti inilah ya rangkaiannya ya. Anda tentunya familiar ya dengan rangkaian seperti ini di kuliah listrik magnet ya, atau di kuliah medan elektromagnetik ya, maupun di kuliah elektronika. Ini katakanlah ada resistor 1 R2 gitu ya. Ini C, ini saklarnya, switchnya. Nah, oke, saya perlu berikan sedikit modifikasi dari gambar ini. Saya kasih switch juga di sini. Ya. Oke, ini S1 gitu ya. Ini S2. Nah, sekarang kalau misalnya saya S1-nya on. On itu maksudnya saya tutup gitu ya. On maksudnya ditekan ya. S2-nya off. Maka apa yang terjadi di sini? Anda lihat bahwa ini adalah pengisian kapasitor ya. Kalau S2-nya off, maka loop yang ini tidak terbuka, loop yang ini tertutup. Maka saya saya kasih modifikasi lagi, ada kekurangan di sini ya. Mohon maaf. Saya lupa memberikan sumber tegangannya malah. Harusnya ada sumber tegangan. Kalau nggak gimana ya bisa mengisi. Oke, ini aja deh. Oke, ini sumber tegangannya, baterai misalnya, ya. Nah, jadi ketika S1-nya on dan S2-nya off, maka yang terjadi adalah pengisian ya. Pengisian kapasitor atau charging, ya kan? Pengisian kapasitor atau charging. Nah, sekarang ya Anda sudah tahu bagaimana persamaan diferensial yang ditimbulkan oleh kapasitor charging ini, ya kan? Ini kan persamaannya persamaan diferensial ya. Kita tahu bahwa potensial resistor itu diberikan simply oleh arus dikalikan dengan resistansi, ya kan? Sedangkan potensial kapasitor itu diberikan oleh, ada ingat? Apa? Q per C bukan Pak? Q per C, betul. Muatan per kapasitansinya ya. Maka di sini dari hukum Kirchhoff 2 ya kan, bahwa epsilon minus semua penjumlahan aljabar dari semua potensial dalam satu loop itu haruslah 0 ya kan, dari syarat kekalahan energi. Maka kita punya persamaan, ini saya taruh di kanan saja sumbernya. Saya punya persamaan charging kapasitor diberikan oleh I ini bisa kita tulis sebagai D gitu ya. D Q dt ya, R ditambah per C Q gitu kan, sama dengan epsilon. Ini persamaan chargingnya. Kalau sebaliknya S1-nya setelah terisi penuh, S1-nya off ya, S2-nya on, maka di sini ada discharging ya, pelepasan muatan kapasitor. Ya, maka persamaannya hanyalah R dQ dt plus Q per C ya tuh, per C Q sama dengan. Oke, apa yang mau saya lakukan di sini? Yang saya mau lakukan adalah saya mau menambahkan di sini saya mau ganti poin saya adalah tadi, kalau misalnya saya ganti resistornya ini sistemnya dengan yang namanya induktor, lupa namanya, induktor ya. Jadi katakanlah saya sudah punya kapasitor yang terisi,
Saya tidak perlu gambarkan ininya lagi. Nah, sekarang saya tinggal tambahkan induktor di sini ya. Oke, untuk memudahkan maka resistornya saya copot karena saya tidak butuh disipasi di sini. Gitu ya. Sini. Oke, ini sistem rangkaian LC ya. Apa potensial pada induktor? Ada yang ingat? Ada yang ingat? I per D. Apa? Sorry? LDI. L adalah induktansi, DI dt ya. Maka ini bisa ditulis sebagai L d kuadrat Q dt kuadrat. Maka di sini persamaan Kirchhoff-nya akan memberikan kita, kalau saklar ditutup ya, akan memberikan kita L kuadrat dq dt kuadrat ya, ditambah super C Q. Nah, kalau Anda lihat, ini bisa dituliskan seperti ini ya, L-nya bisa saya bagi kedua ruas dengan L, sehingga di sini saya bisa tulis L-nya sebagai super LC ya. Nah, kalau Anda perhatikan ini adalah persamaan diferensial biasa order 2 yang analog seperti sistem pegas, ya kan? Kita sudah bahas ini di pembahasan lalu, sistem pegas, ya. Ini massa, ini konstanta pegas, ya kan? Kita tahu persamaan geraknya, kalau kita berikan simpangan, karena pada satu arah hanya sumbu X saja, saya bisa tuliskan ini sebagai D kuadrat X, DT kuadrat ya, atau X double dot, ditambah K per M, dikali X, sama dengan 0. Anda lihat ya, bentuk persamaan diferensialnya sama, ya, hanya beda fungsi fisisnya saja. Tapi secara matematis, kedua sifat ini sama. Artinya, Anda juga bisa tafsirkan bahwa muatan dalam rangkaian ini berosilasi sebagaimana pegas ini berosilasi. Ya. Nah, karena kita bisa turunkan persamaan pegas ini dari Lagrangian system, ya. Lagrangian system, Lagrangian untuk pegas ini adalah kita tahu setengah M X dot kuadrat ya dikurang setengah K X kuadrat, ya kan? Ya, dari sini kita bisa turunkan persamaan tersebut ya. Nah, maka kita juga bisa cari analogi Lagrangian untuk sistem ini, sistem elektromagnetika seperti ini, ya. Jadi di sini saya sekedar memberi contoh bahwa at the end of the day, kalkulus variasi dan prinsip Hamilton ini bisa diperluas bukan hanya di mekanika, tapi di seluruh cabang fisika, ya. Elektromagnetika itu bisa Anda konstruksi Lagrangian, ya. Orang kenal itu sebagai Lagrangian Maxwell. Tentunya Lagrangian yang saya akan tulis ini bukan Lagrangian Maxwell secara lengkap ya, tapi ini hanya berlaku pada kasus LC saja ya. Tulisin aja deh ya. Jadi Lagrangiannya ini Anda bisa lihat bagaimana kita bisa mendapatkan persamaan ini, kita bisa mengkonstruksi kira-kira Lagrangiannya seperti apa. Ada yang bisa kebayang nggak? Ya, ini bisa Anda lihat dari Lagrangian itu kan selisih energi ya, selisih energi kinetik dan energi potensial. Nah, pada sistem ini kita punya energi potensial ya. Di sini kan sistemnya tidak bergerak ya. Artinya ini rangkaian listrik ya. Jadi yang kita hanya meninjau energi potensialnya saja. Jadi di sini kita meninjau selisih energi potensial. Potensial apa? Ya potensial induktor dan potensial kapasitor. Ya.
potensial induktor diberikan oleh potensial kapasitornya oleh itu dan itu ya. Sebentar ya. Halo, halo. Nah, di sini kita melihat bahwa karena potensial induktor ini itu fungsi dari turunan, maka kita bisa men-treat dia seolah-olah analog seperti energi kinetik ya. Jadi kalau energi kinetik pada sistem mekanik ya, di sini pada sistem elektromagnetik ini saya bisa men-treat induktor ini analog ya, seperti kinetik ya, suku kinetiknya. Jadi saya bisa tuliskan Lagrangiannya, atau di sini tadi saya sudah pakai L sebagai induktansi ya, jadi biar nggak rancu, mungkin saya ganti aja ini Lagrangiannya menjadi L script seperti ini ya. Oke, ini biar nggak rancu aja. Nah, kalau saya tuliskan ini seperti setengah L. Nah, L ini adalah induktansinya ya. Induktansi dari Q. Q di sini adalah muatan ya. Q dot kuadrat ya. Ini berfungsi seperti suku kinetik atau suku energi kinetik. Nah, suku potensialnya diberikan dari kapasitornya. Kapasitornya ini ada suku setengahnya juga, ada seper C, ada Q. Q kuadrat. Nah, Q di sini benar-benar muatan, ya. Paham ya? Q di sini benar-benar muatan. Coba kalau Anda perhatikan Lagrangian untuk rangkaian LC ini, ya, dia fungsional dari muatan dan turunan dari muatan ya, bukan kecepatan ya, karena ini muatan. Jadi turunan dari muatan terhadap waktu atau arus ya. Jadi Q ini muatan, Q dot adalah arus. Keduanya fungsi waktu. Nah, Anda lihat ini bukan sistem mekanik ya. Tidak ada jarak di sini ya kan. Tidak ada pergerakan makroskopik ya, tidak ada persamaan gerak dalam arti mekanik di sini, tapi kita bisa melihat bahwa Lagrangian, kalau bisa kita konstruksi Lagrangiannya, maka ini Lagrangiannya bergantung pada variabel, pada fungsi Q dan turunannya, Q dot. Nah, Q di sini adalah muatan listrik dalam arti fisis ya. Artinya apa? Artinya pada kasus elektromagnetik sistem LC, rangkaian LC ini, maka koordinat yang diperumum, kita bisa ambil koordinat yang diperumumnya adalah muatan. Ya. Paham ya? Jadi di sini kita tahu muatan itu bahkan bukan kuantitas yang berdimensi panjang, ya. Sama seperti pada kasus bandul di atas, theta itu tidak berdimensi, bukan berdimensi panjang, dia dimensionless. Nah, muatan ini dimensinya adalah, coba ada yang tahu dimensi muatan apa? Ada yang tahu? Coulomb, Pak. Itu satuannya, dimensinya? Ampere dikali second. Ampere bagi waktu. Ampere dikali waktu. Ampere second. Ampere second itu satuannya juga. Ya, kalau kita mau mengkonstruksi dimensi, kita harus ya kita merujuk ke
7 kuantitas atau 7 besaran pokok ya. 7 besaran pokok yang terdefinisikan salah satunya adalah arus ya. Satuannya ampere. Jadi arus dikalikan waktu ya. Arus waktu gitu ya. Atau satuannya lah ampere second ya. Nah, kita lihat bahwa itu beda sekali dimensinya dengan dimensi panjang, ya kan? Tapi toh di sini dia berperilaku seperti halnya posisi pada sistem dinamik, pada sistem mekanika ya. Nah, poin saya di sini adalah dengan menggunakan konsep koordinat yang diperumum, kita bisa mengeneralize, kita bisa memperumum pembahasan atau cakupan dari prinsip Hamilton ini ke seluruh bidang fisika, tidak hanya ke mekanika ya. Jadi apapun bisa kita treat sebagai koordinat ya. Jika Lagrangian dari sistemnya bergantung pada dia dan kepada turunannya dia ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini Anda lihat kalau saya terapkan saya terapkan persamaan Euler-Lagrange untuk Lagrangian seperti ini. Nah, persamaan Euler-Lagrange seperti apa? Karena L itu bergantung pada Q dan Q dot. Nah, di sini Q di sini benar-benar muatan ya. Kalau di atas Q itu mohon maaf saya scroll up. Q di sini adalah koordinat yang diperumum. Saya menggunakan notasi Q untuk mengistilahkan koordinat yang diperumum. Pada kasus rangkaian LC, koordinat yang diperumumnya benar-benar muatan yang memang bersimbolkan Q ya. Nah, maka persamaan Euler-Lagrange-nya Anda bisa lihat dengan mudah ini adalah do L, betul. Do L, do Q ya. Min D dt do L do Q dot. Ini sama dengan 0. Nah, Anda lihat kalau saya cari do L, di sini aja deh ya. Kalau saya mencari do L do Q-nya, apa yang saya dapatkan dari Lagrangian ini? Saya turunkan L terhadap Q, maka suku kedua ya yang kena. Ini ada minus ya, minus 2-nya setengahnya di cancel, jadi minus Q per C ya, per C dikali Q, oke? Sementara itu do L do Q dot ya, turunan Lagrangian, ini L script ya, turunan Lagrangian terhadap muatan, terhadap laju muatan atau terhadap arus ya. Berarti suku pertama yang kena ya adalah L Q dot saja. Nah, L adalah konstan induktansi ya. Sehingga kalau saya turunkan 2 kali, bukan turunkan 2 kali, maksud saya turunkan lagi do L do Q dot itu terhadap T, maka hanya bekerja pada muatannya saja. Maka persamaan Euler-Lagrange ini akan termanifestasi dalam bentuk persamaan. Ini kalau saya ambil minusnya saya kalikan kedua ruas, saya dapat seper LC Q. Nah, kita dapatkan persamaan rangkaian LC yang sama kita dapatkan dari hukum Kirchhoff ya. Dengan mengkonstruksi Lagrangiannya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa Lagrangian yang diperumum ini bisa mengeneralize pembahasan atau cakupan prinsip Hamilton menjadi bukan hanya di mekanika tapi di seluruh fisika. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baik. Nah, mungkin saya bisa mungkin ada pertanyaan dari kalian, tapi malu. Misalnya pertanyaan seperti ini, Pak, kan kita sudah bisa menurunkan persamaan gerak bandul ya ini, ataupun secara eksaknya ini ya, dari hukum Newton ya, atau dari persamaan Newton, hukum Newton untuk
untuk gerak rotasi, ya kan? Anda kalau ingat gerak rotasi, Anda bisa menggunakan hukum Newton untuk gerak rotasi, yaitu sigma tau sama dengan I alpha maksud saya, ya. Maksudnya seperti apa, Pak? Gini, ini hukum Newton untuk rotasi kan Anda tahu ya. Sigma tau adalah momen gaya atau torsi, sama dengan I dikalikan alpha. I adalah momen inersia. Alpha adalah percepatan sudut ya. Jadi percepatan angular. Ya kan? Nah, taunya di sini kalau tidak ada torsi luar, maka tau di sini hanyalah lengan gayanya, yaitu panjang bandulnya, ya kan? Dikroskan dengan apa gaya yang bekerja sehingga membuat dia berayun. Ya, kita tahu gaya yang bekerja di sini, jika tidak ada gaya lain, maka satu-satunya gaya yang bekerja di sini hanyalah gaya gravitasi, ya. Gaya gravitasi arahnya ke bawah, ya kan? Ini adalah mg. Nah, komponen gaya gravitasi atau gaya berat yang membuat bandul ini bergerak rotasi, kalau Anda bisa dikomposisi gaya berat ini kan arah sana dan arah sana, ya kan? Ya, kita bisa lihat dengan mudah bahwa komponen mg yang membuat bandul ini berotasi adalah komponen yang ini komponennya apa namanya? Mg apa? Mg sin Pak. Mg sin theta ya, ini Mg cos theta, ini Mg sin theta. Ya, jadi komponen Mg sin theta lah yang membuat bandulnya berayun. Jadi saya taruh di sini, ya, dikali apa tadi W sin theta gitu ya. Komponen gaya berat arah sin theta. Nah, I-nya, momen inersianya, karena kita meninjau bandul matematis, maka seluruh masanya itu kita asumsikan terpusat atau terkonsentrasi di bandulnya saja atau di bebannya saja ya. Dan bebannya ini tidak punya ukuran, jadi hanyalah dia massa titik, ya kan? Karena dia massa titik, lengan bandulnya itu massless, tidak bermassa, maka momen inersianya hanyalah massa total dikalikan lengannya kuadrat, ya kan? Alfanya apa? Alfanya adalah percepatan percepatan sudutnya apa? Sini. Percepatan sudutnya adalah apa? Ada yang tahu? Kecepatan sudut itu kalau saya nyatakan dalam percepatan sudut, kalau saya nyatakan dalam percepatan linear jadi gimana? Kan Anda tahu bahwa V itu kan omega dikalikan R ya. Maka A itu juga alfa dikalikan R ya. A adalah percepatan linear, alfa adalah percepatan angular. Ya. R-nya adalah, ya R-nya tiada lain daripada lengan gayanya atau panjang bandulnya itu sendiri, ya kan? Jadi ini A per L. Ya, atau A. Oke, mungkin saya tidak mengaitkan di sini, tapi langsung saya kaitkan aja dengan alfa ini adalah, oke, saya koreksi. Alfa di sini, saya tulis sebagai d kuadrat theta dt kuadrat ya. Saya langsung relasikan aja dengan theta ya untuk memudahkan. Nah, ini kan berarti karena lengan bandul dan gaya berat sin tetanya ini adalah tegak lurus, maka cross produknya tidak memberikan satu gitu ya. Jadi ini hanyalah L dikalikan
mg sin theta, ya kan? Dan di sini saya punya m l kuadrat theta double dot. Nah, gaya berat yang membuat dia berotasi itu mirip seperti gaya pemulih ya, karena kalau kita beri simpangan maka gayanya baru membuat dia menyimpang. Jadi ada minusnya di sini ya, karena seperti gaya pemulih. Nah, Anda lihat di sini kita dapatkan persamaan yang persis sama ya, plus G per L dikalikan sin theta sama dengan 0. Ya kan, ini Anda sudah dapatkan dari fisika dasar 1 harusnya ya. Nah, kalau kita lihat, kita dapatkan persamaan bandul ini dengan cara yang lebih mudah menggunakan mekanika Newtonian. Kenapa kita harus, kenapa pula prinsip Hamilton dibutuhkan, Pak, di sini? Gitu. Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, seperti yang saya tekankan di pembahasan sebelumnya, keduanya ini sama fundamentalnya ya. Jadi mekanika Newtonian dan mekanika Lagrangian atau prinsip Hamilton itu sama-sama fundamental, sama-sama ekivalen. Ya, tidak ada yang lebih fundamental, yang satu tidak lebih fundamental dibanding yang lain. Jadi mekanika Newtonian tidak lebih fundamental dibandingkan prinsip Hamilton pun tidak lebih fundamental dibandingkan mekanika Newtonian. Tapi ada beberapa keuntungan kalau kita menggunakan prinsip Hamilton. Yang pertama adalah memberikan kita perspektif baru ya, bagaimana kita memandang persamaan gerak dari sembarang sistem ya. Persamaan geraknya dapat kita dapatkan dengan cara mengoptimisasi atau meminimumkan variasi aksinya gitu ya. Nah, yang kedua, keuntungan dengan bekerja dengan Lagrangian adalah dia skalar. Kita tidak dipusingkan dengan arah vektor, ya misalnya arah vektor gaya atau lain sebagainya ya. Kita cuma masukkan saja, kita jumlahkan semua Lagrangian atau semua energi-energi yang terlibat, ya kinetik kita masukkan, potensial kita masukkan, semua energi potensial kita masukkan, ya kita taruh itu sebagai Lagrangian. Nah, itu keuntungannya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kalau Anda ingat, saya akan flashback sedikit ya, scroll up kembali ke kalkulus variasi ya. Anda ingat persamaan ini ya, persamaan kalkulus variasi dengan constraint ya. Ini constraint-nya ya. Nah, sorry sebentar, saya merujuk ke textbook dulu. Nah, kita juga bisa terapkan konsep kalkulus variasi dengan constraint ini di problem mekanika ya. Dan sesungguhnya juga secara implisit di pembahasan bandul kemarin saya sudah memasukkan constraint ya kan. Kalau Anda perhatikan persamaan ini, saya kembali ke sini lagi ya. Persamaan ini saya sudah menerapkan konsep constraint, cuman saya tidak menggunakan pengalih Lagrange ya. Di sini saya tidak menggunakan pengalih Lagrange, tapi saya memasukkan langsung constraint-nya ini, saya substitusi untuk menggantikan, saya substitusikan ke fungsi X dan fungsi Y ya. Jadi ini sama saja. Di sini saya
langsung memasukkan constraint-nya ke dalam Lagrangian. Nah, saya bisa berlaku tidak seperti itu ya. Jadi saya punya Lagrangian yang mentahnya, Lagrangian yang awal, lalu saya suplementasikan atau saya berikan persamaan constraint-nya ya. Nah, itu dengan kata lain saya menggunakan Lagrange konstanta pengalih Lagrange ya, Lagrange undetermined multiplier lambda yang tadi. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah di sini saya bisa di sini saya kalau langsung saya generalisir aja ya, persamaan Euler-Lagrange dengan constraint ya. Saya bisa menambahkan suku pada persamaan Euler-Lagrange untuk memasukkan efek constraint ya. Ini kenapa? Do L, do QJ dot. Oke. Ditambah, nah ini kan harusnya 0 ya, sama dengan 0 ya. Kalau tidak ada constraint. Kalau ada constraint, maka sekarang persamaannya termodifikasi ya. Menjadi seperti ini. Apa itu FI? FI adalah fungsi constraint-nya. Sorry, ini bukan FI, FJ maksud saya ya. FJ adalah fungsi constraint-nya. Oops. Nah, oke. Ini ya. Nah, ini persamaan constraint-nya. Sorry, persamaan Euler-Lagrange dengan constraint. Nah, persamaan ini biasanya akan kita suplemen dengan satu persamaan atau satu definisi Q besar ini adalah sumasi terhadap J dari apa? Dari lambda J mengalihkan do Fj do QI. Nah, kalau Anda perhatikan, persamaan yang pertama ini persis sama seperti persamaan kalkulus variasi dengan constraint ya. Jadi saya tidak usah jelaskan panjang lebar lagi ya. F-nya, Fj-nya adalah di sini Fj ya, biasa dia secara umum bisa fungsi dari Q ya, dan kadang juga fungsi dari turunan Q. Oke. Dan ini persamaan constraint-nya atau fungsi constraint-nya. Biasa kita set sama dengan 0. Sama dengan 0 itu artinya adalah bukan berarti Fj-nya 0 ya. Nanti kan saya beri contoh maksudnya seperti apa. Nah, kalau saya cuma punya satu persamaan constraint, berarti J-nya satu saja. Kalau ada N buah persamaan constraint, J-nya berjalan. Sorry, ini saya ambil J-nya berjalan dari 1 sampai M deh ya. Ada M buah persamaan constraint, maka saya punya suku seperti ini. Nah, Q itu apa? Q ini dalam mekanika, ini yang akan kadang kita definisikan, atau secara teknis ini namanya adalah gaya constraint dalam tanda kutip ya. Gaya constraint ya. Jadi inilah penyebab yang membuat constraint itu muncul. Ya. Bisa dipahami, maksudnya gini, saya ambil contoh, misalnya saya punya sistem, ya, misalnya saya meninjau sistem partikel bergerak, ini apa, partikel atau suatu kelereng ya, bergulir pada bidang miring, ya. Ini kelereng bermasa M, dia bergulir sepanjang bidang miring gitu ya. Jadi geraknya
hanyalah ke sana, ya kan, akibat gravitasi. Nah, ini bidang miringnya. Bentuk sudut alfa, katakanlah, alfa terhadap sumbu horizontal, ya. Habis ini ada pertanyaan. Ini saya memberikan contoh sederhana dulu, ya. Dan katakanlah tidak ada tidak ada gesekan, ya. Untuk memudahkan, tidak ada gesekan. Nah, gaya-gaya yang terlibat di sini apa? Kalau kita analisis, gaya-gaya yang terlibat di sini, ya tentunya massa ini menghasilkan berat, ya. Sini ada mg, ya kan. Selain itu, kita lihat papan ini atau bidang miring ini memberikan apa yang kita namakan sebagai gaya normal, ya. Ada gaya normal. Nah, gaya normal ini muncul karena partikel atau kelereng ini bergerak pada permukaan bidang, ya. Sekarang Anda bisa bayangkan kalau bidang ini saya hilangkan, kira-kira gaya beratnya masih ada atau enggak? Masih. Ya masih, ya, karena gaya beratnya bergantung pada massa partikel. Tapi gaya normalnya masih ada apa enggak? Gaya normalnya nggak ada. Tidak ada, ya. Dan Anda lihat partikel ini hanya bisa bergerak sepanjang bidang, ya kan? Karena bidangnya ada. Ya. Artinya gini, partikel ini tidak, kalau sistem seperti ini secara fisik kita melihat partikel ini tidak mungkin bergerak keluar dari bidang, ya. Misalnya partikel ini bergerak melompat ke sini gitu, ya, atau turun ke dalam bidang gitu, ya, tanpa ada gaya lain, ya. Kalau hanya ada gaya gravitasi yang bekerja, maka kita bisa memprediksi geraknya hanya sepanjang bidang, ya kan? Nah, di sini bidang ini bekerja sebagai constraint. Oke, bidang ini bekerja sebagai constraint atau kendala, ya. Maka kita bisa mengidentifikasi gaya constraint di sini sebagai gaya normal dalam sistem ini, ya. Jadi gaya normal di sini berfungsi sebagai gaya constraint. Seandainya bidangnya hilang, maka otomatis gaya normalnya juga hilang. Tidak ada constraint yang menahan kelereng untuk bergerak sepanjang bidang ini, ya. Nah, coba sekarang kita teruskan analisis mekanika dari sistem sederhana ini, ya. Sekarang kalau saya mengambil mengambil arah XY-nya seperti ini tetap, ya. Jadi ini arah X, ini arah Y, ya. Ini Y, ini X. Maka Anda lihat persamaan Newton arah sumbu X itu seperti apa? Ini kan berarti ada M dikali X double dot, ya kan? Nah, ini apa saja yang bekerja di sini? Apa saja gaya-gaya di ruas kiri ini? Pada sumbu X. Gaya normal. Ya, komponen gaya normal tentunya, ya. Komponen gaya normal pada sumbu X itu apa? Kan jadi kalau N itu seperti ini, maka saya bisa identifikasi, jangan pakai warna hitam. Ups, hilang. Saya bisa identifikasi
gaya normalnya inilah ya. Arah sumbu X itu seperti apa? Atau apa besar gaya normal pada arah sumbu X? Nah, itu kan berarti ini komponen gaya normal arah sumbu X ya. Ini besarnya apa? Bisa tahu? N sin theta. N sin alpha ya. Ya. Dan karena arahnya ke kiri ya, maka di sini saya punya minus N sin alpha. Ya kan? Ini sama dengan massa dikalikan X double dot. Ini persamaan Newton arah sumbu X. Ya. Sekarang persamaan Newton arah sumbu Y-nya. Fy sama dengan My double dot. Apa saja komponen gaya pada arah sumbu Y? M kali G. Lalu ada Mg. Mg minus ya, karena ini arahnya ke bawah gitu kan. Min Mg, tapi ada apa lagi selain Mg? N cos alpha. N cos alpha ya. Oke, jadi ini arah gini aja. Ini adalah N cos alpha. Ini adalah minus N sin alpha, ya kan? Jadi di sini saya punya N cos alpha sama dengan My double dot. Jadi ini dari sini saya punya dua persamaan ya untuk Anda selesaikan secara simultan gitu kan. Untuk mencari apa? Mencari X sebagai fungsi T ya, mencari Y sebagai fungsi T ya kan. Dan juga untuk mencari N-nya ya, berapa besar gaya normalnya. Jadi kita punya tiga unknown, tiga fungsi yang tidak diketahui ya. X, Y, dan N. Ini yang tidak kita ketahui. Tapi hanya ada dua persamaan. Nah, oke, paham problemnya ya. Jadi di sini kita ingin mencari X sebagai fungsi T, Y sebagai fungsi T, dan gaya normalnya. Bagaimana kita mendapatkan itu dari dua persamaan ini? Ya, tampaknya di sini jumlah yang tidak diketahui lebih banyak dibanding jumlah persamaannya. Tapi kalau kita lihat lebih teliti, sebenarnya sistem ini memiliki constraint. Constraint-nya apa? Constraint-nya adalah partikel hanya bergerak sepanjang bidang miring. Jadi, gerak arah sumbu X dan arah sumbu Y ini tidak sepenuhnya independen. Ya, tidak sepenuhnya independen. Apa persamaan constraint yang menghubungkan X dan Y? Di sini Anda bisa lihat persamaannya adalah bahwa Y sama dengan X tangen alfa dari geometri. Ya, ini persamaan constraint. Constraint ini yang membuat gerak arah sumbu X dan sumbu Y tidak lagi independen. Nah, ini persamaan constraint ini bisa, kalau biasa Anda mengerjakan, Anda tinggal turunkan aja ini dua kali ya. Dari sini kan Anda bisa dapatkan Y double dot sama dengan X double dot tangen alfa, karena alfanya tidak berubah ya, constraint-nya tetap ya, kemiringannya tetap. Nah, ini Anda masukkan ke ini ya. Jadi sekarang dua persamaan ini sebenarnya akan dinyatakan dalam satu variabel saja atau dalam satu fungsi saja, yaitu fungsi X ya. Oke, dan di sini nanti Anda tidak akan butuh N-nya juga. Nah, poin saya adalah ini sistem yang sederhana, dan di sini kalau kita teliti ada constraint. Constraint-nya adalah bidang miring ini ya. Bidang miring ini memberikan constraint bahwa gerak arah sumbu X dan arah sumbu Y ini tidak lagi independen.
Dan dari situ kita bisa menyatakan persamaan constraint. Nah, persamaan constraint yang tadi saya maksud pada kasus secara umum FJ. Jadi saya bisa menyatakan ini constraint ini dalam bentuk persamaan constraint. Persamaan constraint ini saya namakan F, fungsional F bergantung pada X, Y, ya, dan masing-masingnya bergantung T. Ini bentuknya seperti apa? Saya bisa tulis itu sebagai Y minus X tangan alfa. Ini persamaan constraint untuk sistem tersebut. Nah, Anda lihat persamaan constraint ini definisinya kan membuat F-nya sama dengan 0 kan? Jadi itu maksud saya ya. Jadi F sama dengan 0 itu membentuk suatu persamaan constraint. Persamaan constraint ini ya. Ya, ini sama dengan bentuk yang tadi ya, sama saja. Cuma dinyatakan dalam bentuk yang lebih formal constraint. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, Nah, kembali ke persamaan Euler-Lagrange dengan constraint, ya. Kembali ke sini, gaya constraint-nya pada sistem ini misalnya kita identifikasi sebagai gaya normal, ya kan? Gaya normal. Oke. Kenapa saya beri tanda kutip di sini? Karena ini kalau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah generalized force, ya. Gaya yang diperumum, ya. Jadi di sini ada embel-embel gaya yang diperumum. Yang diperumum sebenarnya. Apa itu gaya yang diperumum? Sama seperti koordinat yang diperumum, gaya yang diperumum ini sebenarnya adalah kualitas apapun dengan dimensi tidak harus dimensi yang sama dengan dimensi gaya, tapi dia berperilaku seperti halnya gaya dalam tanda kutip ya. Atau dengan kata lain dia adalah kuantitas yang bertanggung jawab untuk menjaga agar constraint ini tetap ada di situ. Jadi kalau gayanya 0, Q besar I ini 0, maka itu ekivalen dengan mengatakan bahwa constraint-nya 0, bahwa tidak ada constraint. Ya, itulah kenapa diberi nama gaya yang diperumum. Nah, dalam kasus tertentu, gaya yang diperumum ini dimensinya memang tidak sama dengan gaya, tapi dia berperilaku seperti halnya gaya. Saya ambil contoh. Saya ambil contoh apa ya, gitu ya. Oke, saya akan mengambil mungkin jangan. Saya ambil warnanya deh. Oke. Gini. Saya punya suatu permukaan. Ini permukaan bola ya. Permukaan bola ini punya jari-jari gitu ya. Ini kalau saya kira-kira gambar ini kira kurang lebih proyeksi dari ekuatornya lah di sini ya. Jadi saya memotong permukaan bola ini tepat di titik tengah ya. Katakanlah ini adalah titik pusatnya bola ya. Nah, ini jari-jari bola ini besarnya saya namakan A gitu. Jadi ini A ke sini, A ke sini. Oke. Jadi saya punya suatu hemisfer ya. Hemisfer tahu ya, hemisfer itu kayak bidang permukaan bola. Ya, Anda bisa bayangkan ini kayak semacam permukaan bola yang berongga, maka saya meninjau permukaannya saja ya.
bahasa Inggrisnya hemisphere. Nah, ini hemisphere, tentunya jarak dari semua titik di permukaan terhadap titik pusatnya sama ya, ini titik O-nya. Nah, saya punya suatu partikel, ya, saya punya kelereng katakanlah, kelereng yang saya taruh di permukaan hemisfer ini. Misalnya di sini ya. Ini kelereng bermassa M. Oke. Tentunya jaraknya ya A ya. Jaraknya ya A di sini. Ini A jaraknya kan. Jadi saya punya kelereng yang saya taruh pada permukaan bola, pada hemisfer. Kelereng dengan massa M. Katakanlah kelerengnya ini bentuknya titik ya. Jadi di kelerengnya ini saya asumsikan dia tidak punya geometri ya. Hanya partikel titik saja. Nah, kelereng ini awalnya berada tepat saya taruh di titik pusat, di titik kutub ya. Di sini kutub utaranya ya. Jadi di titik maksimumnya di sini, saya taruh di sini tadi kelerengnya ya. Lalu kelereng ini saya biarkan dia bergerak ya, berinteraksi atau bergulir gitu kan. Sampai ada satu titik di mana kelereng ini tidak akan terus bergulir pada permukaan hemisfer. Anda bisa bayangkan ya kan? Kalau misalnya di posisi ini kan nggak mungkin kelerengnya itu masih nempel di hemisfer, ya. Paham ya? Ada satu titik di mana kelereng tersebut akan jatuh dari permukaan hemisfer ketika dia bergulir baik ke kanan maupun ke kiri, nggak ada masalah. Ataupun ke depan belakang. Ini kan Anda bisa bayangkan seperti permukaan dua dimensi. Ya, ini cuman ininya saja, cuman apa? Proyeksinya saja di bidang dua dimensi jadi seperti lingkaran. Tapi Anda perlu memahami bahwa inilah permukaan bola, permukaan hemisfer. Ya. Jadi ke arah manapun dia bergulir, ya ada satu titik di mana dia tidak akan tetap berada pada permukaan hemisfer itu lagi. Ya. Misalnya Anda bisa bayangkan dia misalnya bergulir ke arah sini, terus bergulir ke sini, tapi satu titik di mana dia akan jatuh, ya kan? Misalnya dia di sini, ya. Kalau di sini gitu ya, satu titik di mana dia akan jatuh, tidak akan terus bergerak pada permukaan hemisfer. Ya, dia akan jatuh ya ke bawah jatuhnya, atau lepas dari permukaan hemisfer itu gitu ya. Sorry. Sana gitu ya. Paham ya? Bisa dipahami ya? Problem soalnya ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan sudut jatuhnya dia. Atau dengan kata lain, kalau saya akan mendefinisikan sudut untuk memudahkan itu sama seperti di koordinat bola ya. Jadi di koordinat bola itu kalau Anda ingat sudut itu arahnya relatif terhadap sudut theta itu arahnya relatif terhadap sumbu z ya. Ini sumbu z ya. Maka sudut theta itu diukur di sini ya. Ini theta. Oke. Nah, artinya apa? Artinya pertanyaannya sekarang di posisi berapa sudut theta ketika si kelereng ini mulai jatuh dari permukaan hemisfer atau mulai terlepas dari permukaan hemisfer ya. Ini sudut tetanya. Tentukan theta yang menyebabkan atau tentukan nilai theta di mana dia mulai terlepas dari permukaan hemisfer. Sampai sini bisa dipahami nggak problemnya? Ada pertanyaan nggak? Paham ya? Oke, kalau diam saya anggap tidak ada pertanyaan. Nah, sebelum kita kerjakan, coba kita lihat, kita menganalisis dari sudut pandang konsep constraint, apa sih yang terjadi di sini, gitu ya? Yang terjadi adalah kalau saya punya kelereng, ya, saya taruh di permukaan hemisfer,
maka kelereng tersebut akan terconstrain untuk bergerak hanya pada permukaan hemisfer ini saja, ya. Ya kan nggak mungkin kalau saya punya permukaan bola, saya taruh kelereng di permukaannya, tiba-tiba kelereng bisa bergerak masuk ke dalam bola, atau kelerengnya bisa lompat dari permukaan bola tanpa ada gaya lain selain gravitasi, ya. Jadi di sini constraint dari sistem adalah bahwa kelereng hanya bergerak pada permukaan hemisfer, ya, tidak bisa bergerak dengan jarak berbeda dengan A dari titik pusat, ya. Cara lain memandang constraint adalah bahwa kelereng ini terconstrain untuk selalu punya jarak yang sama dari titik pusat dimanapun dia berada, ya. Dimanapun kelereng ini berada, dia harus selalu punya jarak yang sama dari titik pusat, yaitu A jaraknya. Itu cara lain memandangnya. Oke. Nah, karena ini geraknya di 2 dimensi, maka energi kinetiknya di 2 dimensi, ya. Di sini saya punya setengah M x dot kuadrat dan y dot kuadrat, ya. Saya tulis seperti ini aja langsung. Kuadrat plus y dot kuadrat. V-nya apa? Potensialnya apa? Hanya ada potensial gravitasi pada arah sumbu Y, pada arah sumbu ya sorry, bukan, sini saya ganti deh, ya. Di sini namanya bukan Z biar nggak bingung. Aduh, hilang. Terlalu sensitif ini. Oke, ini sumbu Y ya. Ini sumbu X ini, ya. Nah, jadi kelereng hanya bisa bergerak di sini, ya. Nah, V-nya di sini ya MGY saja, gitu, ya. Oke. Jadi Lagrangiannya ya ini, ya. Tengah M X dot kuadrat ditambah Y dot kuadrat dikurang MG. Nah, Anda lihat di sini, kalau titik pusatnya saya definisikan di sini, maka sembarang titik pada permukaan itu energi potensialnya atau posisi Y-nya positif, ya. Jadi di sini V-nya positif. Nah, saya bisa memandang ini, atau saya bisa mengganti Lagrangian X dan Y ini dengan koordinat yang diperumum. Apa koordinat yang diperumumnya? Apa QI-nya? QI-nya adalah bahwa dia bergerak pada arah R dan theta, ya. Jadi Q1 adalah R, Q2 adalah theta. Di sini paham, ya? Jadi sekarang ya, saya bisa memparametrisasi X dan Y ini sebagai R dan theta, ya. Dengan mudah Anda bisa lihat X-nya apa. Saya ambil sudut tetanya di sini, ya. Berarti X-nya adalah sumbu X, ya. Posisi M ini pada arah X ini berarti adalah apa? R sin theta, ya. Dan Y-nya adalah R cos theta, ya kan? Nah, Anda lihat di sini R-nya ini konstan, sama seperti bandul tadi, ya. Panjang lengan bandulnya konstan, ya kan? Karena constraint-nya bahwa sistem kelereng ini hanya bergerak di permukaan hemisfer. Jadi jarak radial dari titik pusat ke kelereng dimanapun dia berada haruslah konstan, ya kan? Anda bisa langsung substitusi R-nya ini dengan A, konstanta, dengan jari-jari hemisfer. Boleh. Itu yang kita lakukan ketika kita membahas bandul minggu lalu, ya. Tapi saya akan menggunakan teknik yang lain. Hasilnya akan ekivalen, ya. Tapi di sini
secara alternatifnya, saya akan treat R dan theta ini tetap sebagai dua koordinat yang independen. Jadi di sini saya belum memasukkan fungsi constraint-nya. Artinya apa? Artinya kalau saya turunkan x dot, bukan saja saya menurunkan theta, tapi juga saya menurunkan R. Jadi di sini, ya Anda tahu bahwa di sini adalah R dot, gitu kan? Sin theta ditambah R theta dot cos theta, ya. Demikian pula y dotnya, y dotnya adalah R dot cos theta dikurang ya R theta dot sin theta, ya kan? Nah, ini Anda kuadratkan kedua x dot dan y dotnya, Anda jumlahkan ya. Tinggal dikuadratkan, x dot kuadrat ini berapa, y dot kuadrat ini berapa, mudah, tidak terlalu sulit ya. Artinya apa? Nanti x dot ditambah y dot kuadrat, x dot kuadrat tambah y dot kuadrat, Anda dapat buktikan bahwa ini hasilnya adalah r dot kuadrat ditambah r kuadrat theta dot kuadrat. Jadi saya sudah mengganti x dan y dengan r dan theta. Demikian pula v-nya, potensialnya y-nya hanyalah r cos theta. Jadi sekarang Lagrangian dinyatakan dalam koordinat yang diperumum itu adalah setengah m r dot kuadrat ditambah r kuadrat theta dot kuadrat dikurang mgy atau mgr cos theta. Inilah Lagrangian sistem dinyatakan dalam koordinat yang diperumum. Oke, saya belum memasukkan constraint, baru sekarang saya mau masukkan constraint. Constraint-nya apa? Ya, constraint tadi, constraint-nya adalah bahwa kelereng itu dipaksa untuk bergerak hanya pada permukaan bola. Maka kendalanya atau constraint adalah saya namakan F ya, fungsi constraint-nya. Karena koordinat yang diperumum adalah R dan theta, maka di sini saya F bagi fungsi R dan theta. Apa ini? Saya bisa tuliskan constraint seperti ini. R minus A sama dengan 0. Atau R minus A gitu ya. Ya, sorry. R min A sama dengan 0. Gitu ya. Jadi di sini sama, saya ambil contoh yang lain, contoh sebelumnya ya. Ini constraint-nya adalah Y min X tangen alfa sama dengan 0. Gitu ya. Nah ini constraint-nya. Kenapa saya mengambil constraint ini? Ya karena memang constraint dari sistem ini mensyaratkan bahwa R itu harus selalu A. Ya kan? R selalu A. Seperti yang saya katakan tadi, Anda bisa langsung masukkan ini ke dalam sini. Ya. Ke dalam sini dan ke dalam sini. Jadi di sini Anda tidak akan temukan lagi turunan R dot-nya karena A-nya konstan ya. Tapi saya memilih untuk tidak melakukan hal itu ya. Saya memilih untuk menggunakan konstanta pengalih Lagrange. Jadi dalam konteks tersebut R dan theta ini tetap saya perlakukan sebagai dua koordinat yang saling independen. Nah, keterkaitan antara mereka tidak saya masukkan di Lagrangian, tapi ada dalam persamaan constraint. Ini persamaan constraint-nya. Lalu bagaimana sekarang? Nah, kita lihat ke sini, ya. Kita menggunakan ini, menggunakan persamaan oleh Lagrange dengan constraint, karena ada dua koordinat yaitu R dan theta, ya saya cari masing-masingnya ya. Sekarang untuk yang R dulu ya. Do R apa? Coba. Do R-nya apa? Mudah ini. MR theta dot kuadrat tambah M theta M minus M bebas. Oh sorry, sini ya. Ada di sini, ya.
Terima kasih. Kita punya kebergantungan pada R di suku pertama ya. Jadi di sini adalah M R theta dot kuadrat dikurang MG cos theta ya, betul. Ya. Do L do R dotnya apa? Nah, di sini ya. Nah, ini hanyalah M R dot saja. Kalau saya turunkan terhadap T, jadi MR double dot. Nah, saya punya satu lagi suku, yaitu apa? Yang harus saya cari yaitu do F, do R. Ya kan? Ya, do F, do R. Apa ini do F, do R-nya? Nah, do F, do R-nya apa? Ya, dari persamaan constraint. Satu Saja, betul. Nah, oke. Maka persamaan Euler-Lagrange untuk sumbu R atau untuk koordinat R ya diberikan oleh do L do R min D per dt do L do R dot ya ditambah lambda dikalikan do F do R sama dengan 0. Nah, Anda lihat constraint-nya hanya ada satu ya, persamaan constraint-nya hanya ada satu, maka hanya ada satu lambda, ya kan? Dan fungsi F-nya juga hanya ada satu. Nah, ini persamaan untuk koordinat R-nya. Coba kalau kita masukkan semuanya, ini hasilnya apa? Kan kita sudah punya ya ini ya. Maka di sini dapat saya tulis M R theta dot kuadrat min MG cos theta ya ini dikurang M R double dot ya ditambah lambda sama dengan 0. Oke, ini persamaannya ya. Ini persamaannya. Ada yang bingung sampai sini? Enggak. Oke. Nah, sekarang kita nyari untuk yang kebergantungan terhadap theta. Do L, do theta ini apa? Coba kalau Lagrangian seperti ini, maka do L, do theta-nya apa? Hanya di sini ya. Berarti adalah MG R sin theta ya. Ini MG R sin theta ya. Do L do theta dot. Do L do theta dot apa? Di sini ya. Jadi apa nih? MR kuadrat theta dot. MR kuadrat theta dot ya. MR kuadrat theta dot. Nah, Anda harus hati-hati. Kalau Anda turunkan terhadap waktu, do L do theta dot ini, tidak langsung Anda dapat MR kuadrat theta double dot. Kenapa? Ingat, R ini juga fungsi waktu. Jadi, ketika saya turunkan terhadap waktu, saya harus turunkan semuanya ya. Jadi saya tulis seperti ini dulu. Ya, ini kadang-kadang kesalahan banyak orang seperti itu ya. Karena mengikuti contoh-contoh sebelumnya, turunan terhadap waktunya, jadi cuman MR kuadrat theta double dot saja. Gitu. Tidak. Ingat, R di sini juga variabel fungsi waktu. Jadi ketika diturunkan terhadap waktu, saya turunkan juga. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Satu lagi ya yang belum, yaitu do F, do theta. Do F, do theta apa nih? 0. 0 ya. Karena F-nya tidak bergantung pada theta. Berarti sekarang persamaan
Euler-Lagrange dengan constraint untuk koordinat theta adalah sebagai berikut. DDT do L do theta dot ditambah lambda do F do theta sama dengan 0 ya. Ini persamaannya. Kalau kita masukkan ya. Kalau kita masukkan berarti di sini do L do theta-nya itu ya. MGR sin theta dikurang, nah ini kalau Anda jabarkan, ini penjabarannya adalah, saya turunkan terhadap R dulu, berarti saya punya 2M R R dot theta dot ya. Dikurang, baru turunan terhadap theta dot ya. Ini adalah M R kuadrat theta double dot. Ini sama dengan 0. Oke, jadi ini persamaannya ya. Nah, inilah dia. Saya punya dua persamaan ini ya. Persamaan yang harus saya selesaikan. Untuk tahu bagaimana si kelereng ini berperilaku pada sistem tadi. Pak, Oke. mau nanya boleh Ya. Pak? Silakan. Fungsi constraint itu saya masih kurang paham. Dari R min A sama dengan 0 itu dari mana ya Pak ya? Tadi Pak. Kan kita constraint adalah R sama dengan A kan? Berarti kalau R min A kan sama dengan 0. Iya enggak? Oh. Itu yang saya gunakan sebagai fungsi constraint. Yang saya definisikan sebagai fungsi constraint. Jadi gini, kalau saya boleh ke atas lagi, ini sama kayak tadi ya. Ini constraint-nya adalah Y sama dengan X tangan alpha. Maka saya definisikan fungsi constraint-nya sebagai Y minus X tangan alpha sama dengan 0. Ya kan? Atau kalau saya scroll up ke atas, pada kasus bandul ini constraint-nya. Ya. Ini constraint-nya. Nah, dengan bahasa kita tadi fungsi constraint-nya, F-nya, ya, F-nya itu bisa kita tulis sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat minus L kuadrat sama dengan 0. Jadi gitu aja. Definisi fungsi constraint itu kita nolkan, ya, atau kita set sama dengan 0. Itu aja yang kenapa ada R min A ya tadi. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah sekarang bagaimana kalau kita lihat ini kan nampaknya persamaannya cukup rumit ya, persamaan diferensialnya ya, untuk mencari theta sebagai fungsi T dan R sebagai fungsi T ini agak susah ya. Dan ini terkopel kalau Anda lihat ya. Terkopel maksudnya ini persamaan untuk R itu mengandung theta. Di sini juga persamaan untuk theta mengandung R. Jadi terkopel ya, terikat. Anda harus menyelesaikan secara simultan keduanya. Nggak bisa salah satunya aja, ya kan? Karena R dan theta itu ada di keduanya. Dan ini persamaan diferensial biasanya ini non-linear loh, orde 2. Ya kan, orde 2 dari mana? Ada double dotnya ini kan orde kedua ya. Di sini juga. Dan ada non-linear dari mana? Ada theta dot kuadrat ya. Atau R dot dikalikan theta dot. Ini non-linear. Oke, tapi tujuan kita awal apa sih? Tujuan kita adalah sekedar mencari berapa sudut jatuhnya si kelereng, atau sudut terlepasnya kelereng dari permukaan hemisfer. Oke. Sebelum ke situ, kita lihat kalau kita perhatikan lebih jelas lagi, ini adalah dua persamaan R dan theta ya, di mana R dan theta-nya ini saling independen ya.
Karena sebenarnya ketika dia bergerak pada hemisfer, itu kan hanya bekerja pada R sama dengan A, ya kan? Tadi kan dari fungsi konstan kan kita punya R sama dengan A, ya kan? Nah, R sama dengan A ini itu berarti apa? Berarti Anda lihat persamaan yang pertama di sini, ini persamaan pertama katakanlah. Ini persamaan kedua. Atau mungkin, oke, saya lihat dari kalau pada R sama dengan A, persamaan kedua itu menjadi suku ini 0 ya. Kenapa? Ya karena R dotnya 0. A ini konstanta, jari-jari hemisfer, maka suku kedua ini 0. Maka Anda lihat persamaan kedua ini tereduksi menjadi R double dot sama dengan G per A dikalikan sin theta. Ya. Ya ini mirip seperti persamaan bandul ya, hanya saja plus minusnya berbeda ya. Di sini persamaan bandul ini kan theta double dot sama dengan minus G per A sin theta ini plus G per A sin theta. Oke. Tapi bahkan kita tidak harus mencari solusi dari persamaan tetanya untuk menentukan sudut di mana dia terlepasnya ya. Saya bisa lakukan trik seperti ini. Saya bisa kalikan ini dengan theta dot kedua ruasnya. Jadi saya punya di sini theta dot dikalikan theta double dot ya. Di ruas kanan saya punya G per A sinus theta dikalikan theta dot. Nah, lihat ruas kiri. Theta dot dikalikan theta double dot, ini kalau Anda perhatikan, ini dapat saya tulis sebagai suatu turunan total dari apa? Dari theta dot kuadrat. Ya. Kalau Anda turunkan theta dot kuadrat terhadap T, apa yang Anda dapat? Anda dapat 2 dikalikan theta dot dikalikan theta double dot ya. Maka untuk sama seperti ini saya kalikan setengah. Ya, jadi ruas kiri dapat saya tulis seperti ini ya. Ruas kanan dapat saya tulis pula, karena ini theta dot, maka ini jelas, jadi adalah d theta dt, ya kan? Ya berarti ini kalau saya integralkan kedua ruas, ya Anda lihat, ini kan d dari setengah theta dot kuadrat ini sama dengan G per A sin theta d theta. Kalau saya integralkan kedua ruas, saya dapat theta dot kuadratnya hanya adalah 2G per A integral dari sin theta dot theta, d theta maksud saya. Ya ini adalah minus ya, 2G per A cos theta plus konstanta. Ya, ini adalah theta dot kuadrat. Ya, theta dot kuadrat. Nah, tapi saya bisa menentukan konstantanya dari mana? Coba kita lihat. Sistem ini pada kondisi T sama dengan 0, jadi kondisi awalnya apa? Tadi saya syaratkan kondisi awalnya partikel ada di sini ya. Jadi ini kondisi awal partikel ya, atau kondisi awal kelereng. Posisi awal kelereng. Artinya pada T sama dengan 0. Anda lihat posisi kelereng pada T sama dengan 0 itu adalah pada theta sama dengan 0. Ya. Jadi di sini theta ketika T sama dengan 0 adalah 0. Dan saya tidak berikan kecepatan awal ya. Jadi theta dot dari pada T sama dengan 0 itu juga 0 ya. Nah, saya bisa menggunakan salah satu dari syarat ini ya, theta dot sama dengan 0 pada T sama dengan 0 ya. Atau theta dot sama dengan 0 pada theta sama dengan 0. Paham ya? Jadi di sini saya masukkan syarat awal ini ke dalam. Jadi 0 di ruas kiri sama dengan min 2G per A cos 0.
cos 0 itu berapa? 1 ya. Maka di sini saya bisa tentukan C-nya. C-nya adalah 2G per A. Dengan kata lain, maka theta dot kuadrat itu dapat saya tulis sebagai dapat saya rangkum menjadi 2G per A 1 min cos theta. Oke. Nah, ini hasil ini saya masukkan ke dalam mana ya? Dalam persamaan 1. Ya, Anda lihat ada theta dot kuadrat di situ ya. Jadi sebenarnya itu yang saya butuhkan. Saya masukkan ke dalam persamaan 1 dengan men-set R-nya sudah sama dengan A. Ya. Jadi ini 0. Ya. Ini kalau saya masukkan ke persamaan 1 tadi, ini saya masukkan substitusi ke persamaan 1. Dapatnya apa? Dapatnya adalah tadi yang persamaan 1 ada, kalau saya lihat lagi ke atas ya, ada MR, R jadi A ya, MA theta dot kuadrat ya. Langsung aja deh saya masukkan di sini. Jadi MA ya, theta dot kuadrat kan ini, berarti saya punya 2G per A 1 min cos theta ya, min apalagi tadi kalau persamaan 1 tadi adalah min mg cos theta gitu ya. Min mg cos theta min mr double dot, tapi r double dot 0 ya, karena r sudah diset sama dengan A, jadi 0 plus lambda, langsung aja gitu. Ini persamaan 1 setelah saya substitusi ini dan substitusi r sama dengan A. Ini kan bisa disederhanakan ya. Anda bisa nyatakan lambda ini sebagai kalau Anda lihat ini ada 2mg, saya tulis satu-satu deh ya. Ini jadi mg cos theta, mg cos theta plus 2 mg cos theta dikurang 2 mg. Ya kan? Yang artinya apa? Artinya lambdanya adalah mg dikalikan 3 cos theta dikurang 2. Oke, inilah pengalih Lagrange-nya ya. Pengalih Lagrange di sini adalah koefisien constraint-nya ya. Inilah koefisien constraint yang akan memaksa si kelereng untuk tetap berada pada permukaan hemisfer. Gaya constraint-nya kan diberikan oleh lambda Q sama dengan lambda dikalikan do F, gaya constraint gini ya, do QI gitu ya. Nah ini berarti ada gaya constraint pada radial, yaitu lambda dikalikan do F, do R, ada gaya constraint tangensial ya, theta atau angular ya. Ini adalah lambda do F do theta. Tapi kita tahu do F do theta tadi 0. Jadi hanya ada gaya constraint pada radial. Nah, sekarang kembali ke problem. Kenapa si kelereng itu terjatuh dari hemisfer? Dia terjatuh karena sekarang kelereng tidak lagi dipaksa untuk bergerak pada permukaan hemisfer. Dengan kata lain, kelereng tersebut terjatuh keluar dari hemisfer tepat ketika gaya constraint-nya menjadi 0 di situ. Gaya constraint menjadi 0 ya. Q 0 itu kan diberikan ketika lambdanya 0, ya kan?
Nah, artinya dari kondisi ini, lambda saya set 0, lambdanya adalah ini. Maka saya punya relasi bahwa theta sama dengan arcus cosinus 2/3. Saya namakan ini theta kritikal gitu ya. Nah, inilah sudut atau inilah posisi angular dari si kelereng pada permukaan hemisfer ketika gaya konstrennya tidak lagi berlaku pada dia. Dengan kata lain, ini adalah posisi angular ketika si kelereng mulai untuk terlontar dari permukaan hemisfer. Jadi inilah jawaban dari tadi ya, dari pertanyaannya tadi ya. Dan gaya konstrennya di sini adalah ya ini lambda ini dikalikan 1 ya. Inilah gaya konstrennya. Inilah gaya yang menyebabkan si kelereng tetap berada pada permukaan hemisfer. Jika gaya konstren ini 0, ya berarti kelereng tersebut tidak lagi dipaksa untuk bergerak pada permukaan hemisfer, dan contohnya tadi dia jatuh. Oke, jadi kita sudah dapatkan ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bapak boleh nanya? Silakan. Berarti yang awalnya R-nya nggak dimasukin itu bisa dimasukin dari awal ya Pak? Soalnya kan yang nanti yang R dotnya itu langsung dihilangin gitu. Boleh aja. Ya tadi seperti yang saya katakan tadi, boleh aja. Tapi gini. Kalau saya mau menggunakan pengali Lagrange ya, jadi saya harus treat masing-masing koordinat ini sebagai independen. Karena kalau sudah saya masukkan dari awal, itu berarti saya dari awal sudah memasukkan ketidakindependensian R dan theta dari awal. Ya, maka iya, saya nggak bisa mendapatkan gaya constraint aja di situ. Gitu. Boleh saja Anda memasukkan gitu, tapi kalau kita ingin mencari gaya constraint-nya, kita harus menggunakan persamaan Euler-Lagrange dengan constraint. Jadi ini apa ya? Semacam trik atau teknik yang kita bisa gunakan yang untuk mendapatkan hasil yang tidak kita dapatkan kalau langsung kita masukkan dari awal constraint-nya. Seperti itu. Oke, ini sudah jam 11.45. Saya berakhir di sini kan ya? Atau saya sudah kelewatan 5 menit? Nanti kita masih ada pertemuan. Ini kan tanggal 31. Masih ada 1 minggu lagi ya? Atau 2 minggu lagi ya? Kan April tanggal 19 ya, mulai ininya ya, UTS-nya ya. Oke, misalnya 2 minggu. Baik, jadi nanti saya kabari. Kemungkinan sih dari perhitungan kita tidak butuh, maksudnya untuk yang saya bisa lengkapi dengan kuliah sinkronus ya. Tapi nanti saya kabari kalau memang saya harus membuat pembahasan asinkronus. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya matikan dulu recordingnya.